political will nasional itu nggak mengakui pemerintahan Mukim tadi. Harusnya itu secara hukum sudah legal gitu, tapi kejadiannya kebalik, itu nggak diakui gitu. Tapi kondisinya ya lagi-lagi itu hanya aturan gitu. Kita ya nggak ngerti lah bagaimana ke depan ya. Pejabat kampung pun kita bilang nggak amanah gitu kan. Untuk masyarakatnya sendiri aja dia nggak amanah gitu kan. Kok misalnya Rumbia tuh bisa dialih tangankan sama orang yang punya uang, enak kali lah kayak gitu kan. Para politisi atau pemerintah itu melihat tidak ada nilai ekonomi dan tidak berharga. Itu kalau orang luar dalam perspektif luar. Menganggap kita dalam perspektif kita menganggap bahwa itu Rumbia itu adalah penyakit, sehingga Mbak Meria semakin hari semakin sekarang udah hilang sebenarnya. Tapi sayangnya saya jarang sekali mendengar itu di khotbah Jumat. Jarang sekali khatib yang punya wawasan tentang hal seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru saja kita menyaksikan 2 film dokumenter, Rumbia dan Dilarang Mati di Tanah Ini. Rumbia ini produksi documentary competition di tahun 2025, dan sutradaranya juga ada di sini, Bang Hilmar. Dan satu lagi adalah film Dilarang Mati di Tanah Ini, itu diproduksi di tahun 2014 oleh saudara Fajri Castro. Nah, dua film ini tadi yang baru kita saksikan, mungkin di film pertama siapa yang punya memori dengan Mbak Meria nih? Ada yang punya pengalaman dengan Mbak Meria nggak? Karena Mbak Meria juga di satu sisi juga dia punya memori. Kalau saya secara pribadi ya, Pelepah Meria itu bisa menjadi tempat untuk saya membuat mobil, terus menjadi tempat untuk membuat sangkar burung dulu ya. Kalau ada yang ingat memori itu berarti kita udah tua berarti. Dan Pelepah itu juga mempunyai getah ya. Getahnya itu dulu juga dipakai untuk ngelem layang. Itu sangat kuat. Dan memori itu juga di dalam kuliner juga cukup kuat. Di sana ada sagunya juga ada makanan dugong ya. Itu bisa kayak nama nuklir ya, dugong sagu. Terus juga ada simpan sagu. Dan saya rasa memori itu udah tenggelam dengan bangunan-bangunan yang cukup mewah ya, bangunan-bangunan beton. Dan gambaran visual hari ini tentang memori itu akan lenyap berbarengan dengan dia. Dan yang kedua cukup miris ya, kita tahu kita punya sebuah tradisi, bahkan sebuah mitos ke dalam beragama bahwa kuburan itu sesuatu yang sangat penting, itu fardu kifayah segala macam. Tapi ya, di situ cukup miris. Dan itu bencana yang akan terus terjadi ya, di Aceh. Dan saya tidak tahu apakah karena film ini diproduksi 2014, terakhir sebelum Covid, saya dengar mereka juga belum menemukan tempat untuk persemaian terakhir. Bayangin aja, orang mati aja itu sengsara di Aceh itu, begitu dunia sangat nggak adil ya bagi kelas-kelas bawah. Di sini sudah hadir juga narsum kita, Dr. Andes Muhsin Hidayat, MSI. Selamat datang Pak Muhsin, yang akan memandu diskusi kita malam ini. Saya silakan buat Pak Muhsin untuk ke depan. Dua film tadi ini akan menjadi pemantik ya. Tapi sebelum masuk ke sisi lebih jauh, mungkin tukar-tukar pikiran ya, dialektika kita malam ini di ruangan ini, saya ingin Pak Muhsin ini salah satu dosen ya di UIN Aran ini di bidang sains. Tadi kita barusan melihat beliau tampil di film Rumbia. Ada yang ngomongin saintik, saya juga baru tahu ternyata Rumbia punya perspektif secara alam ya, punya dampak secara sains untuk kita selain produk kebudayaan. Tapi Pak Muhsin, saya ingin melihat ini agak sudut pandang pragmatis ya. Artinya ketika ekosistem itu hilang, Rumbia nggak ada lagi, ya lebih bagus sekarang ada perumahan, kan bisa mendatangkan income. Ya mungkin yang hanya satu sisi perspektif Yahlah tadi, saya rasa juga itu udah bisa digantikan dengan seng. Buat apa lagi Rumbia? Ikan, sekarang udah ada ikan laut,
yang bisa dinikmati oleh generasi sekarang. Saya sudut pandang pragmatis melihat itu, dan ketika itu hilang, apa dampak bagi kita dalam perspektif itu. Terus yang kedua, film Dilarang Mati di Tanah Ini ya, walaupun bukan konsen Pak Muhsin, tapi Pak Muhsin saya lihat juga terlibat beberapa di aktivitas lingkungan ya dengan berbagai macam NGO. Mungkin bisa memberi juga pandangan Pak Muhsin. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, tak kenal maka tak sayang ya, tak sayang maka tak cinta katanya. Maka saya perkenalkan diri, nama saya Muslih Hidayan. Tadi sudah disampaikan mungkin pemanggilan aja. Kok bukan saya Muslih. Saya biasa dipanggil Muslih. Ya, kebetulan kalau dari segi pendidikan saya S1 di MIPA Biologi, S2 di Biologi ITB, S3 pernah ke Perancis, kemudian juga S3-nya lanjut lagi di Demas di USK. Jadi saya bidangnya itu adalah ekologi spesifik tumbuhan. Jadi menarik ya dengan dua video tadi. Baik secara pragmatis ditanyakan oleh Bang Azhari tadi, bahwa kalau kita pandang sudut manusia, ini ya, bahasa antropologinya memang kurang menguntungkan lagi tuh rumbia. Segi antropologi. Tetapi dalam ilmu, dalam sains, pandangan sisi antropologi saja itu ada pandangan yang lemah. Itu berarti pemikirannya dangkal. Jadi dalam swallow etik dalam bahasa ilmuannya. Jadi rendah dia, etikanya rendah. Dan yang seperti itu gampang tergerus dengan zaman. Ya, jadi etiknya rendah karena dia hanya memikirkan kepentingan diri pribadi saja. Yang penting saya, yang penting saya. Orang lain terserah. Itu namanya pemikiran memang pragmatis tapi jangkanya pendek. Keberuntungannya sesaat. Dampaknya besar. Jadi ketika kita cerita ekosistem ya, secara ekologi, maka kita tidak memandang hanya satu sisi, Bang. Tidak hanya memandang sisi antropologi. Kita harus juga memandang makhluk lain yang hidup bersama kita. Dia punya keterikatan. Ya, punya keterikatan. Jadi kalau misalnya tadi dikatakan kan cuma kalau misalnya rumbia udah hilang kan paling burung nggak ada lagi. Paling ikan nggak ada lagi. Tapi dia punya simbiosis. Ya, burung itu punya simbiosis dengan makhluk hidup, dengan yang lainnya. Tadi contoh kita cerita di Aceh Selatan misalnya ada buah pala. Dulu banyak, sekarang nggak ada lagi. Kenapa? Kita mengabaikan misalnya yang memakan ulat pohon itu, burungnya. Kita yang penting pala aja, nggak bisa. Begitu juga dengan rumbia nih. Dia punya peran secara ekosistem. Maka biasanya kan rumbia itu daerah rawa deh, Bang. Kemudian lahan basah. Kemudian dia berbatasan dengan perairan sungai yang menuju ke arah lautan. Itu biasa daerah kawasan rawa yang ada tripa yang ada Mbak Merianya. Saya senang tadi, betul dikatakan Bang Hari, kalau misalnya saya nggak tahu nih, saya kelahiran 70-an. Kami dulu yang itu mainnya saya waktu kecil mainnya itu di dalam Mbak Meria itu. Saya tinggal di Lamtemen dulu, situ banyak batang Mbak Meria, situ kami main waktu kecil-kecil, tangkap ikan kami di situ. Kemudian tadi buat mainan-mainan itu. Betul dikatakan, kalau sekarang kalian nggak tahu tuh, ya itu masanya karena apa? Sudah berubah secara ekosistemnya. Dulu nggak pernah kita dengar ada banjir dekat Mbak Maria itu. Saya dulu di Lamtemen, dari kecil sampai besar saya di sana, sampai kuliah saya di sana. Nggak pernah kami ada banjir di situ. Karena apa? Ada penyangga airnya. Tapi dia kan nggak memberi dampak langsung ya, Ya. terhadap peristiwa itu ketika Betul. itu hilang Iya. di lingkungan kita. Itu makanya. Jadi kalau kita berpikir jangka pendek seperti itu jadinya. Cuma kita melihatkan dampak langsung. Padahal ada dampak yang berkelanjutan. Saya kaitkan sedikit juga dengan yang kedua di daerah Kuala Semayam ya. Itu kesalahan tata ruang ya. Dan kesalahan juga pemerintah pasti ada di situ. Kita tahu kawan-kawan kita di situ, kita lihat tadi kan itu kan nelayan ya.
tapi kita tempatkan dia di daerah-daerah sawit. Nah, itu salah posisi secara budaya. Nelayan, biarpun dia mana-mana bilang kembaliin aja kami ke Kuala, karena memang itu tempat dia. Ya, orang nelayan tuh nggak akan bisa. Dulu kita pernah tsunami 2004. Saya pernah lihat itu yang nelayan di pinggir laut Jombate itu dipindahin sana ke mana? Ke atas tuh, ke gunung, ke bukit. Jackie Chan, Labuy. Tapi apa yang terjadi sekarang? Nggak ada lagi nelayan yang tinggal di situ. Semuanya kembali ke pinggir pantai. Nah, itu secara ilmunya, kami ada namanya ilmu lingkungan. Itu kesalahan dalam tata ruang dan juga mengantisipasi daripada efek dari masalah-masalah lingkungan. Nelayan budayanya pasti pinggir laut. Dikasih rumah di gunung dia nggak bisa dia tanam-tanam, nggak bisa karena itu udah budayanya dari generasi ke generasi. Maka dia akan kembali ke sana. Sekarang rumahnya apa? Ditinggalin orang yang sewa, mahasiswa. Ya. Artinya kita kurang memikirkan efek-efek seperti itu di jangka panjang. Begitu juga dengan tadi Rumbia. Dia nggak efeknya sekarang, tapi setelah itu orang yang di tempat tadi kan ada dibilang itu orang yang datang aja nggak tahu tuh pasti banjir. Dari video kita lihat orang asli tahu pasti banjir. Ilmu itu kan dari generasi ke generasi diturunkan. Itu akibat daripada dampak lingkungan yang tidak dikembalikan kepada kelestariannya. Jadi ini penting kita ceritakan karena apa? Bukan jangka pendek. Jadi harus bahasa kita ya deep etik. Kalau saya katakan swallow etik itu kan cuma pikiran kita aja. Yang penting saya nggak bencana. Yang penting saya ternyata coba yang ini baru-baru ini saja kejadian kita. Bulan November. Itu orang nggak ada kabar berpikir seperti itu. Tapi kami orang lingkungan pasti udah pikirkan. Ini kok berlanjut. Saya pernah di ini Pak Bang Dari di RRI diundang cerita tentang apa dampak yang akan terjadi yang paling besar. Bilang hutan. Kalau hutan itu nggak dijaga, akibatnya lebih besar daripada karena kemarin dibandingkan kita harus ini sampah semua harus kita pikirkan juga maksud saya. Tapi mana yang utama? Jadi ada kawan kita harus ini sampah perkotaan ini macet ini begitu. Betul besar. Tapi yang paling besar itu adalah hutan. Ini 1 tahun 2 tahun nggak akan selesai. Nah kalau di Rumbia tadi itu Pak, ketika Rumbia itu hilang ada salah satu adegan itu adalah kemudian banjir akan datang gitu. Nah kemudian ini kan ada fungsi dia. Nah fungsi dia ini apa misalnya ya kita bisa selesaikan dengan irigasi. Selesai biar nggak banjir lagi. Nah ini kehadiran Rumbia ini dia tetap dibutuhkan di konteks zaman sekarang. Saya masih melihat sudut pandang pragmatis harinya untuk menemukan satu hal bahwa Rumbia ini penting dikehidupankan secara ekologi. Ya, jadi kalau kita lihat secara ekologi, jadi ada 3 komponen yang harus kita lihat ketika kita menyelesaikan masalah lingkungan. Yang pertama adalah masalah lingkungannya, jadi ekologinya bahasanya, lingkungannya. Kemudian kita harus lihat 2 komponen lainnya yang di sudut pandang manusianya, yaitu ekonomi dan sosial budayanya. Nah, apakah Rumbia ini akan berperan penting ke depannya? Apakah perlu dipertahankan? Ya, apakah perlu dipertahankan? Maka kita harus cari win-win solution. Nggak boleh karena keuntungan manusia kita hilibah semua itu Rumbia. Secara folklore udah hilang dia, kebudayaannya udah nggak ada lagi. Kebudayaannya mungkin sudah mulai hilang karena tidak terdokumentasi dengan baik. Ya. Tetapi ternyata kita lihat walaupun dalam segi ada fungsi ekonomi yang mesti dimanfaatkan oleh masyarakat kecil. Ada fungsi-fungsi ekonomi. Kita dulu mungkin yang orang Aceh Barat sering makan buah Rumbia dengan rujak, sekarang udah diganti. Ini kenapa? Karena kita nggak jaga. Lama-lama ya pasti akan hilang. Akan sering jangan bilang kalau tidak ada yang menjaganya ya. Maka perlu seperti kita lihat mangrove kok kita mau gitu. Pemerintah kita kok mau mangrove padahal fungsinya ya tetap fungsi ekologis. Jadi dia kalau kita lihat fungsi ekologis daripada Rumbia tadi, yang pertama karena dia berbatasan langsung dengan kehidupan manusia. Jadi kalau mangrove itu kan agak jauh ke pesisir pantai, tapi daerah rawanya itu Rumbia itu awalnya dulu berbatasan langsung dengan kehidupan manusia. Maka ada fungsi-fungsi tadi ya yang dari zaman ke zaman itu fungsi ekonomi yang dipakai oleh masyarakat sekitar terhadap vegetasi Rumbia tadi.
Ya, tadi daunnya mungkin bisa dimanfaatkan ikannya ya. Nah, kalau kita pergi ke Aceh Barat dulu kan sering apa? Limbe ya. Limbe daerah-daerah itu kalau nggak ada lagi nanti dia yang coba-coba ikan payah tuh payah dapatnya. Jadi ada faktor-faktor ekonomi dan ini sebenarnya harus bukan sekedar di film sampai di film. Saya ingat ini karena di bagian lingkungan kami hewan itu sangat-sangat kan lucu kita. Untuk manusia kita sikit-sikit kita, tapi untuk hewan kita ada spesies kunci, ada gajah, ada harimau, ada apa namanya orangutan. Itu dunia lihat kasih kita. Kita untuk masyarakat kita yang Aceh. Padahal itu bisa punah juga masyarakat itu. Ini macam tadi semalam itu kalau misalnya nggak jaga punah mereka. Nggak ada tempat untuk meninggal ya nggak ada. Jadi saya heran juga kenapa orang-orang lingkungan cuma berpikir kepada hewan saja tapi kok manusianya enggak. Jadi jangan sampai di sini. Itu bahasa kami namanya fragmentasi habitat yang di Semayam itu. Masa dia ditinggalkan tok di situ sendiri dikepung oleh HGU sawit. Sedangkan orang hutan harimau dibuat koridornya sebagai bisa dia jalan. Ada koridor-koridor di Aceh ini buat untuk supaya harimau Sumatera itu bisa lewat walaupun daerahnya berbatasan dengan manusia. Jadi kok eksistensi bahasanya hidup berdampingan. Ini manusia dengan manusia nggak bisa hidup berdampingan. Ini lucu kita. Maka kalau saya menyarankan jangan sampai di video. Tadi 2014 ya. Seharusnya kita bisa follow up nih. Saya waktu nonton ini, waduh ada rupanya masyarakat kita sendiri peruntanyo yang lagi ingat. Mana rasa empati kita? Ya kan? Kita sibuk misalnya Palestina kita dengar. Ini hati kita. Ternyata jangan ke Palestina ada di daerah kita yang seperti ini. Itu di belakang rumah kita. Di belakang rumah kita. Memang bagus ini ada visual ya, video yang memberitakan itu. Tapi jangan berhenti sampai situ. Guide orang-orang yang berbicara tentang ini manusia gitu ya. Yang lebih derajatnya, lebih tinggi derajatnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh manusia itu Allah ciptakan sebaik-baik bentuk manusia. Nah, artinya sebuah misalnya kayak Arumbia tadi itu dia akan punah dan hilang itu kan tidak lepas daripada tata ruang dan kebijakan. Artinya manusia yang terhubung dengan Rumbia tadi itu kan dia terikat karena ada faktor kebudayaannya, terus ada faktor ekonominya, terus ada faktor alam ini ya yang tidak terhubung dia ya. Nah, itu peristiwa itu terjadi itu gimana ngerawat dia untuk mengembalikan ke habitat yang realnya. Baik, jadi perlu mungkin kalau artinya kan tadi saya katakan ada fungsi ekologis, ada juga ekonomis, ada sosial budaya. Maka pada sosial budaya ini penting masyarakat lokal dilibatkan dalam proses penempatan tata ruang. Mereka misalnya di kampung tadi ya di Semayam, bukan Semayam di apa tadi di yang Rumbia. Cuk Petanom itu, Cuk besar tuh kan? Ya, Cuk besar. Cuk Iri berarti dekat saya ke Lekaring situ kan? Seharusnya ketika keterlibatan proses pembangunan rumah itu masyarakat adatnya dilibatkan karena mereka tahu persis hubungan daripada pentingnya Rumbia itu dengan masyarakat lokal. Nah, tadi betul seperti Bang Ayubi katakan bahwa kebijakan-kebijakan polisi itu sifatnya di pemerintahan. Jadi di tahun 2025 saya baca tuh ada kanun yang berhubungan dengan tata ruang dan juga keterlibatan masyarakat adat. Nah ini yang lupa kita. Satu lagi penerapan syariat Islam. Jadi penerapan syariat Islam itu bukan sekedar orang berkhalwat dipukul, bukan itu saja. Sampai berhubungan kesejahteraan masyarakat, ya termasuk lingkungan ada. Jadi contohnya misalnya nanti coba ya tentu saja nggak bisa masyarakat lokal itu sendiri. Inilah teman-teman bentuk perlu link yang luas. Itulah kayak saya katakan tadi. Kalau saya herannya untuk hewan itu linknya sampai ke Eropa. Dapat bantuan dananya. Ya. Ini kita juga bagaimana bergerak. Misalnya kalau saya lihat dengar sekarang ada hutan adat. Hutan adat itu kan salah satu untuk menjaga hutan. Jadi kan di Rumbia ini itu masyarakat lokalnya bisa saya membentuk misalnya ya. Seperti kawasan bukan konservasi seperti yang dikatakan seperti Loser ya, konservasi lokal misalnya itu bisa diajukan oleh masyarakat lokal tapi harus didukung
nggak bisa sendiri. Jadi jadikan dia menjadi kawasan yang punya fungsi ekologis berperan kepada desa tersebut misalnya. Maka itu harus didukung supaya bisa menjadi bagian. Sehingga ketika ada tata ruang itu kan jelas penempatan ini daerah yang dilindungi bahasa sederhananya. Nanti nggak akan dibangun. Itu harus dimasukkan dia ke dalam kebijakan-kebijakan. Mungkin gitu Bang. Oke, Pak Muklis. Musli. Sorry. Wajar salah. Musli. Jadi salah. kawan saya angkatan 96 kuliah. Sampai selesai salah nama saya panggil. Saya paling sering salah. Nah, Pak Musli, sebelum ini kita lanjut lagi ya, nanti kita coba ke kawan-kawan peserta yang nonton di dalam ruangan ini. Nah, artinya dua film ini bisa memberikan berbagai macam teka-teki pemikiran kita ya. Sebelum lebih jauh ini kita coba ada yang ingin bertanya atau berargumen memberikan pendapat kita di malam ini. Oke, ada yang ingin menanyakan? Jadi kalau di kampus tuh kalau nggak diam tuh dua tanya. Yang pertama sudah cukup jelas. Yang kedua udah nggak mau lama-lama lagi. Nah, dia membosankan Maria ini ya. Ketika dilihat tuh membosankan dia. Oke. Rupanya memancing tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dua film ini saya yang kedua kalinya nih Bang. Jadi yang pertama Rumbia ini saya tonton di CF. Kemudian yang kedua itu sudah lama kayak sekitar 2016 ya kalau nggak salah ya. Pertama kali diputar di sini juga mungkin waktu itu. Dan vibe-nya tetap berbeda. Dan ini mungkin lebih detail lagi saya dapat gitu. Di sesi pertama Rumbia itu saya pernah sama kayak Pak Musli ya, Pak Musli sebutkan tadi. Kita pengen sebenarnya ada tata ruang yang memang dilindungi secara adat misalnya. Walaupun kalau solusi kayak tadi misalnya hukum masyarakat adat gitu ya, itu kan panjang nih Pak. Prosesnya sangat panjang tuh untuk diakui. Walaupun satu sisi kita kan ada yang namanya tuh pemerintahan mukim gitu. Di UPA itu diakui, tapi di nasional itu enggak. Jadi political will nasional itu enggak mengakui pemerintahan mukim tadi gitu. Harusnya karena di UPA kita ada tersebut itu salah satu bagian di bawah kecamatan. Jadi setelah kecamatan ada pemerintahan mukim, baru ada pemerintahan kampung gitu. Harusnya kan itu secara hukum sudah legal gitu. Tapi kejadiannya kebalik, itu nggak diakui gitu. Bahkan sampai hari ini mukim itu masih jadi satu tanda tanya di nasional, tidak diakui sama sekali. Bahkan di Aceh sendiri misalnya untuk gaji imu mukim lah atau semacamnya itu sifatnya bantuan, bukan gaji. Jadi kan agak ribet dalam hal itu gitu. Walaupun di beberapa tahun terakhir memang ada perjuangan dari NGO kita, khususnya di bagian adat, misal kayak JKMA, Jaringan Komunitas Adat, yang semalam mungkin ada Bang Taufik. Itu udah ada mukim-mukim yang sudah ada legalitas hukumnya di nasional sudah diakui gitu. Cuman saya lupa ya. Ada beberapa seperti di PD mungkin ada Kunyit, ada mukim Letung gitu. Ada beberapa lagi yang sekarang masih dalam proses pengajuan gitu. Dan itu ya itulah satu sisi menariknya di situ. Mereka ya punya hak kelola tadi gitu. Kayak Rumbia saya kurang tahu gitu apakah yang di paya-paya yang ada di Cot Petano tadi misalnya itu apakah itu ada pemiliknya gitu. Karena jujur di masa kecil saya itu sama mungkin kayak Bang Zahri, saya sempat di masa itu gitu buat centra bahasa dulu ya, misalnya perangkap burung ya. Dan itu berbahan dasar dari pohon rumbia gitu. Saya pernah rasakan bagaimana enaknya ikan gabus di paya yang ada rumbianya gitu. Dan hari ini ketika saya pulang kampung nggak ada lagi gitu. Itu nggak ada lagi gitu. Saya mau mancing karena pengen, karena rasanya sangat berbeda dengan yang kita beli.
bagaimana gabusnya, bagaimana sengko hitam pekatnya gitu. Kalau kita lihat beli-beli sekarang ikan lele itu kan hitamnya nggak pekat gitu, itu nampak. Tapi kalau yang kita pancing di bawah rumbia itu pekatnya dan manisnya minta ampun gitu. Seenak itu, dan itu nggak dapat lagi. Padahal itu hanya berselang berapa tahun gitu ya, mungkin ya sekitar 15 tahun gitu. Tapi itu sekarang nggak ada lagi. Sekarang yang saya lihat sudah rata. Bahkan sudah ada bukan perusahaan lah, kilang-kilang kayu di atasnya. Jadi ini kan saya sendiri yang pulang kampung sesekali pengen mancing sendiri tuh, oh ya nggak ada lagi. Pohon rumbia aja nggak ada lagi. Dan ini yang disayangkan generasi kita ke depan, hal-hal seperti itulah. Dan posisinya ya masyarakat adat pun nggak terbangun di sini. Ada banyak tempat yang masyarakat adatnya nggak punya gitu. Apalagi yang kayak di Cot Petano tadi ya, yang saya udah masuk ke daerah situ dan emang udah perumahan semua ya, sama Silman ya. Udah perumahan semua di situ, dan ya benar gitu ya. Takutnya ke depan ya semua sawah punya masyarakat tuh udah jadi rumah gitu ya. Jadi sumber perekonomian masyarakat ini yang gagal kita lindungi gitu. Yang harusnya bisa kita lindungi dengan ya katakanlah tadi kita udah punya legalitas pemerintahan mukim, tapi dengan kondisi hari ini yang serba nggak mendukung ya ujung-ujung seperti ini gitu ya. Cuman begitulah mungkin sedikit tanggapannya. Di film kedua saya kurang tahu gitu kronologisnya seperti apa, kenapa mereka dari Kuala tadinya ya, dari Kuala pindah ke pedalaman. Itu luar biasa, walaupun sehari ini setelah saya baca-baca tadi aksesnya sudah ada kayaknya, tapi nggak tahu juga ya, karena di terakhir waktu di banjir kemarin gitu. Katanya Tengku Raja Kemangan sempat ke situ gitu. Ada jembatan yang putus gitu. Cuman saya nggak ngerti juga seperti apa. Kalau bicara kuburan ya sama gitu ya, di sana kemungkinan sampai hari ini belum ada gitu, karena lokasinya lokasi sawit semua gitu. Walaupun secara aturan kan setiap perusahaan itu berapa hektar lah saya lupa, tapi tetap ada khusus yang untuk plasma tadi Bang, yang bisa dikelola oleh masyarakat. Itu masuk ke bagian perusahaan, tapi ada khusus wilayah plasma yang memang itu dikelola oleh masyarakat gitu. Ada hak masyarakat di situ. Tapi kondisinya ya lagi-lagi itu hanya aturan gitu. Kita ya nggak ngerti lah bagaimana ke depan ya. Mungkin yang teman-teman di sini lah yang sama-sama ikut berjuang, kita sama-sama ke lapangan walaupun ya bara-bara kecil ini ya. Oke, itu aja Bang Zaziri, terima kasih. Iya. Oke, Kak, sekalian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jujur baru kali ini mendengar film ini gitu ya. Kalau dibilang pemerhati lingkungan, saya bukan pemerhati lingkungan, tapi kayak tertarik aja kayak gitu ya, mengetahui keadaan-keadaan di luar dari apa ya yang kita lihat sehari-hari di lingkungan kita di sini di kota lah kita bilang gitu ya. Dan saya baru tahu juga ya setelah kejadian musibah kemarin ya. Musibah kemarin tuh kita ada gegiat sosial sampai akhirnya mungkin hikmah ya di balik musibah itu. Kita tuh yang selama ini kita bilang di Aceh besar kota lah kita bilang kayak itu kan. Kita nggak tahu ternyata di daerah masih di Aceh gitu masih ada yang seperti itu. Nah, termasuk yang di mana tadi yang Nagan Raya itu, Kuala Simayam itu ya. Itu mirip ya, persis kayak yang di Aceh Utara ya, di lingkungan sawit gitu ya. Dan itu pun kita tahunya setelah ada musibah itu gitu kan. Ternyata efeknya jauh sebelum itu ternyata. Yang ingin yang jadi pikiran kita tuh itu kan wilayah mukim. Ada masyarakat setempat di situ ya. Kok bisa yang seperti kakek itu bilang tadi jadi dikuasai oleh PT dia bilang gitu ya, perusahaan lah kita bilang itu kan. Kalau seandainya masyarakat adat di situ kan nggak bisa sebegitunya aja PT itu bisa masuk gitu kan. Kita bilang masyarakat adat seperti ibu-ibu yang buat atap rumbia tadi kayak di Petano gitu kan. Mungkin ya orang-orang seperti itu nggak langsung dilibatkan. Ketika diminta masyarakat adat berkumpul, ya pejabat-pejabat kampung mungkin yang hadir, mereka mengatasnamakan gitu kan. Makanya kok sekarang pejabat kampung pun kita bilang nggak amanah gitu kan.
untuk masyarakatnya sendiri aja dia nggak amanah gitu kan. Makanya kita bilang mau dibilang apa seperti dikuasai oleh apa perekonomian gitu ya. Asal gue dapet gitu kan, bodo amat sama yang lain gitu kan. Masyarakatnya sendiri aja, pejabat kampungnya sendiri nggak open sama masyarakatnya gitu. Gimana kita yang udah jauh dari situ gitu kan. Makanya sangat disayangkan. Kenapa bisa seperti itu gitu kan. Kalau misalnya seperti daerah tempat saya tinggal itu, saya tinggal di Aceh Besar. Nah sekarang saya pindah ke daerah Puni ya. Kalau yang tahu Puni, Matai, itu Uletuy, itu rumah nenek saya di situ. Zaman kecil-kecil saya itu kalau udah jam 5 sore nggak boleh berkeliaran lagi itu karena babi. Kayak itu kan. Karena di situ rumbia banyak kali dulu tuh, kiri kanan tuh. Kalau yang dari belakang Indomaret ya sekarang ya. Tembus ke belakang tuh begitu sampai ke simpang apa namanya? Mau ke arah Uletuy lah banyak pesantren situ. Itu kiri kanan rumbia tuh. Zaman kecil saya kali itu. Nggak ada yang berani lewat situ. Nah, sekarang udah perumahan semua. Saya juga kaget itu kan. Bahkan sampai ke rumah nenek saya itu dulu dingin kali daerah Buni itu dekat Matai itu ya. Dingin kali terus. Sekarang panasnya luar biasa. Jadi makanya itu rumbia kok tiba-tiba bisa jadi perumahan. Bakso iblo tanohyan. Maksudnya kayak itu kan. Sopo, nenek saya aja nggak tahu sopo Mbak Rumbia tuh gitu kan. Tiba-tiba udah jadi perumahan PT-nya yang mat proyeknya. Kayak gitu kan. Ini siapa nih yang disuap nih? Pak Keci, maaf ya. Saya nggak ngerti di level itu gitu kan. Kok misalnya Rumbia tuh bisa dialih tangankan sama orang yang punya uang, enak kali lah. Kayak gitu kan. Maksudnya itu mungkin jadi apa ya? Jadi bahan pertanyaan kita gitu ya. Kembali lagi ke level aparat pemerintahan kampung gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya komentari. Ya. Terima kasih sekali ya atas pencerahannya malam ini. Oke, terima kasih. Ada dua itu ya. Itu sama juga Kak dengan film Dilarang Mati di Tanah ini. Mereka karena nggak pernah sekolah jadi nggak tahu gimana negara ini dikelola. Makanya anaknya dikantor ke sekolah. Silakan Pak Musid. Ya, menarik ya. Jadi itu pertanyaan bagi kita semua. Ya. Dan tentu saja ini kembali kepada individual. Ya. Walaupun kita bilang nanti kita bilang pemerintah. Yang pemerintah yang penting menapeng na untung tok mata aja. Jadi ya bagaimana? Maka saya ini kan kebetulan ngajar di UIN ya. Di UIN. Dan kami ngajar biologi, cuman ada satu yang kami mau coba masukkan dan itu berhubungan dengan bukan sekedar intelektual ya, bukan sekedar cognitive thinking, tapi emosional kan, question, ada istilahnya hubungan yang bukan sekedar kita pikirkan saja. Ada keterkaitan kita dengan Allah. Nah, maka itu bedanya mungkin ya yang kita ingin sampaikan. Seandainya kalau orang-orang ini personal, jadi dalam ilmu saya namanya ekoteologi, ini sedang mulai digembar-gemborkan kembali. Ekoteologi, saya kemarin ada seminar tentang gajah, saya bilang kuncinya ekoteologi. Bagaimana kita orang berpikir lingkungan tapi harus berpikiran bahwa kita ini lemah, ada yang lebih kuat daripada kita, yaitu Allah. Ini prinsip ketuhanan. Kalau nggak nyampe sana, mikirnya cuma sebatas kita saja. Dan kita nggak pernah berpikir bahwa ada pertolongan Allah dari kegiatan kita. Ini contoh kayak kita. Ini kan sebenarnya kita punya rencana bagaimana teman-teman kita yang tadi itu bisa terselamatkan. Usaha kita sudah videokan ini. Tapi kalau kita usaha belum tuntas, maka maksimalkan usaha. Ya, fa idza azamtu fatawakkal 'ala Allah. Jadi kata Allah katakan, apabila kamu telah berniat kuat, maka ikhtiar sungguh-sungguh maksimal. Kemudian apa? Fatawakkal 'ala Allah. Jadi harus ada hubungannya, koneksinya dengan Allah. Karena yang akan menyelesaikan itu semua Allah. Jadi jangan salah. Karena musibah ini salah satu cara mungkin untuk menyelesaikan itu. Kembali ke cerita kita tadi ya, itu bagian Semayam dan juga yang di Aceh Besar itu merupakan daerah-daerah pesisir ya, pesisir yang berhubungan dengan sungai. Dan kita kemarin musibah itu berhubungan dengan sungai itu semua. Sawit itu sangat berhubungan dengan daerah kawasan sungai. Jadi beda fungsi sawit tadi dengan misalnya rumbia.
Rumbia itu punya sistem peredaran walaupun dia tidak terlalu kuat, tetapi penyerapannya tinggi, penyebaran yang tinggi, ya, dan cocok dia di dataran yang lebih rendah untuk ekosistem, sehingga menjaga tadi. Jadi sungainya tetap jadi sungai, enggak sungainya menjadi pelebaran gitu, ya. Jadi abrasi, sehingga sekarang bukan seperti sungai lagi, sudah kolam besar itu kita lihat. Tuh. Jadi ada keseimbangan lah pemikiran, ya, polisi, kebijakan, kemudian juga tata ruang, kemudian juga satu lagi keterikatan kita kepada Allah, jangan lupa. Ini mungkin sisi ini yang jarang-jarang dibilang. Karena apa? Karena kita mikir, oh ini kayak sepertinya kita sanggup nih, Padahal kita kalau bilang sehari kan la haula wala quwata illa billah. Tiba-tiba lupa kita dengan itu. Kita pikir usaha kita ini udah maksimal, pasti pisahan, pasti sukses. Padahal kita bilang la haula wala quwata illa billah. Jadi ini mungkin bukan strategi ya, harus kita kembalikan. Kita dengar dulu orang-orang zaman, orang Aceh ini berjaya dia. Masa Sultan Iskandar Muda. Itu diceritakan historis kemarin. Dulu dengan gajah, anak raja tuh main dengan gajah, anak raja. Sekarang gajah kita jadi lawan. Sultan Iskandar Muda. Ya, dengan syariat, dengan nilai-nilai Islamnya, menjadikan kita bisa hidup berdampingan dengan kejayaan. Karena kita sekarang pikir sendiri, tidak melibatkan Allah, jauh kita daripada kejayaan. Mungkin ini pesan spesifik gitu kira-kira Bang. Artinya kita tetap berusaha, video ini harus kita jangan tinggal sampai di video, kita vokasi ini yang nggak ada juga mungkin ya. Artinya sekarang kan kalau nggak viral nggak laku, nggak viral. Setelah viral baru orang kan lihat. Jadi usaha terus kira-kira. Ya mungkin ruangan ini jadi ruang kita advokasi pikiran kita minimal lah ya, sebelum terlalu luas. Oke, nah di sini hadir juga sutradaranya. Ini kita perlu juga nih tanyain sutradara ngapain sih film ini dibuat. Ya ini langsung nih, gimana nih Bang Hilman nih, apa Gen Z atau Gen apa lah ya, pokoknya kenapa film ini dibuat? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya itu masih sekolah, jadi pas pertama kali saya didaftarkan di lomba ini, itu dari pihak sekolah gitu. Datang, di sana langsung dikasih pembekalan, apa itu dokumenter dan lain sebagainya. Dan di situ kita disuruh untuk lebih ke peduli terhadap sekitar gitu. Jangan cuman jadi orang yang ya main-main atau gimana-gimana gitu. Harus lebih peka terhadap lingkungan, dan saya mencobanya, dan ternyata di lingkungan kita tidak baik-baik saja rupanya. Bukan tempat yang kita biasa bermain tuh, oh berarti ini baik-baik saja, mesti ada tempat bermainnya. Rupanya enggak, ada isu-isu sosial yang nggak perlu jauh kali di sekitaran kita, mungkin tetangga kita atau apa, itu sebenarnya ada. Nah, dari situ saya mulai mengetahui kalau ternyata lingkungan kita ini dibandingkan dulu tidak baik-baik saja. Sehingga saya mengangkat cerita ini untuk mensuarakan yang isu lingkungan tersebut. Sebelum saya ada ikut lomba ini, saya juga anak pramuka di bagian Kalpataru. Saya juga ada ikut bakti sosial dan lain sebagainya, sehingga saya emang kayak, ya saya sangat menyukai terhadap isu-isu lingkungan dan lain sebagainya. Mungkin segitu saja. Kalau saya ingin tanya malahan, jadi kan itu kan kamu kan langsung ke lapangan tuh, langsung ke lapangan, langsung bertemu dengan orangnya. Apa yang kamu rasakan? Nah ini coba. Setelah itu ya dalam proses itu kan, rupanya seperti gimana tuh perasaannya? Itu beda dengan orang yang cuma nonton. Untuk perasaan saya itu lebih ke tidak bisa diekspresikan lah. Kita kayak
Ya, yang waktu kecil yang kita tahu pekerjaan orang-orang itu cuman kalau nggak polisi ya kantoran gitu kan, emang yang sering-sering jadiin cita-cita anak kecil lah. Rupanya ada pekerjaan atau ada itu yang se seperti itu gitu. Saya pun juga baru pertama kali tahu, paling mentok-mentok untuk yang pekerjaan yang berhubungan dengan lingkungan tuh paling sawah saja. Nah, kemudian ya bertani gitu, kemudian pas saya tahu ini rupanya, oh ternyata hal seperti ini pun juga bisa dijadikan ladang ekonomi, dijadikan tempat pencarian nafkah untuk keluarga. Nah, setelah saya rasakan juga dari guru saya sebelum kami syuting itu atau mulai rekam itu saya diajak ke lokasi, saya diajak menemui keluarga, baik dari pemeran itu ya lebih ke ada rasa tersentuhnya lah, empatinya, merasa kalau saya bertanggung jawab sebenarnya, mungkin untuk kedepannya sebagai anak-anak muda untuk kembali menghidupkan kembali lah ibaratnya gitu. Ya, Ya. Oke, kita lanjut lagi. Gimana, ada yang ingin bertanya? Oh, Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizalul Akbar, teman Agam. Dari 2 film ini yang paling teringat itu memori tentang Mbak Meria, Rumbia kalau bahasa Aceh, Mbak Meria. Yang pertama masa kecil, yang kedua juga saya dulu skripsi masalah adat, hutan adat lah, sama. Di situ yang pertama kalau di masa kecil Rumbia itu sempat lempar buah Meria. sempat juga mengasah skill kreativitas tuh membuat mobil dari Meria, memanfaatkan sandal yang putus untuk kita buat jadi kamban. Itu mengasah skill dan imajinasi kami waktu masa kecil. Bahkan sempat membuat senjata pernah juga dari Meria. Jadi di situ kami kalau siap hari Minggu itu kami parkir tuh mobil yang paling bagus tuh punya siapa. Skillnya dan cara buat papan mobil itu kami gunakan pakai apa. Itu memang skill-skill yang kami asah, mungkin saat ini mahal, dan kalau dibuat oleh Dinas Pariwisata itu sangat mahal mungkin. Itu akan menjadi sangat ekonomis lah untuk pohon Meria ke depan mungkin. Dan yang kedua menarik tentang ekosistem, dan ekosistem itu saya temui dari adat. Itu dalam sistem adat Aceh itu wilayah Meria itu namanya kalau dari Aceh besar tuh Bung. Ada desa namanya Bung Bakjo, Bung 7, itu berarti dia berada di wilayah-wilayah ada pohon rumbia. Di dalam pohon rumbia itu yang pertama dia sempat saya tanya, di situ dijelaskan di dalam masyarakat adat sistem ekosistem, ada Meria, ada hutan adat yang lain. Menarik nih Pak, dari Meria itu yang pertama dia menyimpan air untuk ketika musim kemarau, airnya disimpan dan dialirkan ke sawah, dan di saat banjir juga dibuat untuk penahan pelindung di area banjir. Nah, dan juga mungkin selama ini kita tidak penting lagi pohon Meria karena udah ada sungai alternatif. Mungkin kalau nggak ada sungai alternatif itu dalam penurut Darul Imarah dan semua itu akan banjir. Jadi itu tidak terlalu penting bagi kita. Tetapi di dalam ekonomi lingkungan itu butter efeknya sangat luar biasa. Hari ini ketika pohon area rumbia tidak ada, itu ada pembangunan yang bersifat ekonomi, pembangunan rumah. Itu kalau wilayah daerah Cat Iri dan Darul Imarah itu orang nggak bisa lagi nanam padi. Memang udah kalau kita perhitungkan lebih besar efek ekonomi kepada masyarakat karena ada wilayah pemukiman baru dan pemerintah juga tidak ada turun tangan untuk tata ruang. Itu hari ini rata-rata masyarakat nggak bisa nanam padi lagi. Misalnya mungkin teman-teman juga bisa lewat
Darussalam Tungkup Tungkup kan ada sebelah kiri itu. Nah, itu salah satu juga nggak bisa tanam lagi karena mereka sumber air tidak dekat lagi. Jadi itu sangat bahaya kalau memang tidak dilindungi area-area wilayah Rumbia. Dan juga kalau dibilang secara ekonomis, kalau kita itu kalau bahasa Acehnya kayak ini lah, munya boh labu je dah pelaku, munya boh labu je dah pelaku je kaso kaya, munya anak tengku, munya hana ada dong pelaku je ke belaga lah. Berarti itu tergantung kita. Ada masyarakat situ juga udah tahu untuk apa pohon meria tu. Tapi kita melihat kadang-kadang orang kota dan juga para politisi atau pemerintah itu melihat tidak ada nilai ekonomi dan tidak berharga. Mentalitas kita hari ini melihat ini ya. Kita orang luar mungkin kalau mendengarkan film yang 15 menit ini itu sangat luar biasa bagi mereka. Bagaimana suatu wilayah itu ada hijau tanpa membuat hutan kota. Ada wilayah area hijaunya itu. Hari ini kan kota-kota sibuk membuat area hijau, hutan kota dan yang lain. Tapi di wilayah kampung-kampung itu ada yang namanya itu ekosistemnya itu rawa. Itu kalau orang luar dalam perspektif luar, kita dalam perspektif kita menganggap bahwa itu Rumbia itu adalah penyakit, nabu, naulu, ada ular dan yang lain-lain. Itu ada dua pandangan sehingga Mbak Meria semakin hari semakin sekarang udah hilang sebenarnya. Perumahan dan yang lain kan. Dan perumahan juga ketika dibuat asal aja nimbun. Nanti sudut Meria sini ditimbun, nanti pohon wilayah Meria ditimbun lagi sana, timbun lagi. Itu juga bahaya. Itu yang saya pelajari dari sebenarnya di dalam masyarakat adat kita juga udah ada sebenarnya. Dan di saat tata ruang ada kendala kita tidak melibatkan orang-orang tersebut untuk hadir di dalam Meria tersebut untuk ekosistem mereka. Misalnya sedikit nih kawan-kawan, teman-teman, ketika saya riset tentang skripsi itu ada pengalaman yang sangat luar biasa. Misalnya suatu wilayah itu, wilayah Rumbia itu ketika kita melihat dari perspektif luar itu adalah hutan, itu adalah tempat ular dan yang lain-lain. Tapi kita nggak pernah melihat tentang kepemilikan di wilayah tersebut. Seperti Bapak itu tadi, mereka butuh Rumbia untuk mereka. Itu melihat mereka sebagai sumber ekonomi. Kita melihat itu sebagai sumber masalah. Itu yang nggak ketemu hari ini. Semua itu nggak ketemu. Ketika kita ketemu mungkin itu agak sangat luar biasa. Dan seperti kakak bilang tadi juga, ada sistem di dalam wilayah adat itu. Yang tadi itu Bapak itu dia mana ambil dia Rumbia. Pasti nggak disebut ini kebun saya. Di dalam wilayah Rumbia itu namanya ada kepemilikannya. Tetapi dia komunal. Silahkan ambil, tapi tidak berbayar. Siapapun bisa ambil. Mungkin itu diperlihatkan oleh Bapak itu tadi. Jadi siapapun ya silahkan itu. Yang komunal ini yang sekarang hilang. Kenapa komunal itu hilang? Mungkin di Rumbia itu dalam kecil ada anak yatim atau anak janda yang nggak ada ekonomi, dia pergi ke situ ambil daun Rumbia dia jual. Itu hal-hal yang kecil yang memang tidak tersentuh mungkin ya. Keren lah film ini. Dan juga dua film ini kritik sosial lah. Salah satunya semoga penjabat atau politisi kita yang nggak sempat baca mungkin bisa juga melihat video ini yang tergugah hatinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masih ada waktu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jamal. Saya senang sekali diskusi tentang Rumbia ya. Kalau saya jadi Silman, saya bangga sekali buat film seperti ini dibicarakan malam ini ya. Nah, jadi kami juga sebagai yang ada di proses balik layar film ini ya, agak kaget sebenarnya Pak malam ini film ini jadi penting sekali ya rasanya. Memang penting, makanya kita loloskan maksudnya kan. Cuman yang perlu disadari Silman, mungkin ada teman-teman Silman juga ya.
Silman telah membuat sesuatu yang kemudian menancapkan pikiran sesuatu di pikiran orang malam ini ya lewat film ini. Ini yang saya pikir teman-teman pelajar punya kemampuan seperti ini semua sebenarnya, tapi mungkin tidak punya kesempatan untuk mau mencoba buat film berkarya dengan nggak harus film, teman-teman bisa berkarya dengan apapun. Nah, itu apresiasi untuk Silman dulu sebagai sutradara malam ini ya. Terus yang kemudian saya juga akhirnya sadar dari ketika menyimak diskusi di ruangan ini, kemarin saya sempat bertanya-tanya tentang banjir ketika ke beberapa lokasi saya datang, baik itu ke hulu sampai ke hilir. Teman-teman di hilir itu banyak yang kemudian menyalahkan bagaimana tingkah laku kerusakan yang ada di hulu gitu ya, deforestasi yang terjadi di baik itu di daerah Gayo Luwes ataupun Aceh Tengah gitu. Nah, pertanyaan yang statement yang sama juga, pertanyaan yang sama kemudian saya tanya juga ke teman-teman yang ada di hulu, bagaimana mereka melihat hilir. Mereka tidak bisa menyalahkan apa-apa orang di hilir gitu ya. Jadi mereka kayak ada rasa bersalah juga rasanya gitu. Walaupun sebenarnya ya mungkin mereka yang orang-orang beberapa yang kami tanya itu yang ada di hulu tuh punya peran dalam kerusakan ekologis juga mungkin ya. Kalau nggak dia langsung mungkin abangnya, kakaknya atau bapaknya gitu. Tapi saya yakin yang orang-orang saya temui itu adalah masyarakat yang hanya sedikit sebenarnya menebang, bukan kerja-kerja perusahaan ya yang itu sangat sporadis. Tapi saya di sini menemukan rupanya orang di hilir juga punya permasalahan tanggung jawab. Ya. Habis Mbak Rumbia Iko pedang Romo ya kan. Ini juga ruang tampung dan jalur air sebenarnya seperti diceritakan di film. Nah, saya menemukan jawaban nih Silman lewat film Silman akhirnya. Ya. Rupanya masyarakat di hilir itu juga punya salah itu. Kesadaran itu mungkin Pak ya, kesadaran itu. Nah itu. Dan saya mau tanya ke Pak Musli terkait, saya senang sekali ada istilah Tuhan dan alam apa tadi Pak? Yang lagi tren ekoteologi ya. Ekoteologi, waduh ini saya seperti mendengar sebuah kata yang ada ternyata kedekatan istilah itu tentang bagaimana mengelola alam dan juga kita sadarkan kekuasaan Tuhan gitu ya. Tapi sayangnya saya jarang sekali mendengar itu di khotbah Jumat. Gitu di Aceh ini. Saya nggak tahu di khotbah tuh selalu menakutkan pokoknya kalau kita pergi Jumat tuh selalu menakutkan kadang-kadang ininya ya. Isi-isi khatib-khatibnya itu. Jarang sekali khatib yang punya wawasan tentang hal seperti ini. Memang nggak tahu mungkin ya atau tapi rata-rata itu juga kawan-kawan Bapak Musli juga tuh saya yakin di dosen-dosen di UIN rata-rata hanya jadwal Jumat Cikana Sabi kok kan. Tapi jarang sekali maksud saya tidak ingin ini maksudnya jarang kita ini kesalahan kita sama-sama maksudnya ya. Yang kemudian hari ini punya pengetahuan seperti yang Pak Musli sudah sampaikan ke kita, punya pengetahuan untuk disampaikan. Hal seperti ini jarang ada di mimbar Jumat ya. Ya, ini mewah sekali kita dengar ini di ruangan ini dari mulut Pak Musli malam ini kan. Di mimbar Jumat saya rasa salah satu tempat sebenarnya agar kemudian kita terus-terusan sadar tentang bagaimana hubungan ketuhanan, bagaimana Tuhan menyuruh manusia untuk jadi khalifah ya, termasuk untuk menjaga alam ini gitu. Itu jarang sekali. Tapi Pak Musli mungkin saya mau dapat pandangan dari Bapak juga. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang apa tadi namanya? Bang Jamal ya. Jadi Bang Jamal kan, ini memang pengalaman, artinya proses ya. Proses itu memang nggak langsung ya. Saya S1 saya di MIPA Biologi, nggak ada cerita tentang ekologi juga dengan agama. S2 saya di ITB, nggak ada juga cerita tentang agama dimasukkan dalam keilmuan ekologi, jauh. Tapi dia proses, ketika nanti kalau di ITB itu ada Masjid Salman misalnya. Salman ITB itu. Jadi di situ beda pembicaraan. Keilmuan, sains, keislaman muncul. Tidak sekedar di mimbar-mimbar akademik. Ya kan? Habis itu ketika saya kembali ke Aceh, pulanglah kita ke sini. Saya melihat tidak ada pertentangan antara agama dengan lingkungan. Secara keilmuan. Kita Al-Quran hadis ya. Kemudian juga ulama-ulama, nggak ada pertentangan. Sampai saat ini saya temukan nggak ada pertentangan antara orang yang belajar sains itu bertentangan dengan agama kita, terutama Islam. Agama Islam, nggak ada. Cuman kita aja nggak belajar. Cuman kita aja dibodoh-bodohi. Nah,
Bagaimana caranya? Itu betul, saya menarik itu. Nggak pernah di mimbar-mimbar masjid. Padahal Aceh itu punya sejarah tentang itu. Jadi ekoteologi ini bukan ilmu baru di Aceh. Secara historical, secara sejarah nggak ada. Karena dulu memang orang dulu itu dengan agama itu kan kita punya moto ya, antara adat dengan hukum, lagi zat dengan sifat. Sifat. Kan artinya apa? Dia menempel. Maka kok saya bilang ekoteologi, ini kok baru enggak, di Aceh ini enggak baru ekoteologi. Cuman kita meninggalkannya. Nah, ya karena tempat ada dikotomi kan, ini orang-orang Tengku nggak usah ngomong-ngomong lingkungan lah, nggak ngerti. Orang lingkungan, orang sen, kalian nggak boleh ngomong dengan agama, bukan urusan kalian. Padahal dulu sama dia. Muncul dalam adat kebudayaan kita, dalam keilmuan kita, muncul agama di situ. Jadi ya dalam proses itu saya menemukan itu kembali ya. Kita harus bersama. Jadi saya kan ngajar biologi nih. Jadi saya bawa satu ayat Quran. Jadi kalau ada bilang, kamu ngapain belajar biologi? Gak usah belajar tuh, ilmu kafir, masuk neraka kamu bilang. Maka saya kasih dalilnya. Dalam Al-Quran itu ada surah Al-Imran, nanti boleh lihat. Ya, itu diceritakan di situ. Inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil ulil albab. Ada kata-kata ulul albab. Kalau ulama udah jelas orang yang berhubungan dengan agama. Tapi ini kata-kata ulul albab. Siapakah ulul albab itu? Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaru fi khalqis samawati wal ard. Jadi orang ulul albab ini ternyata dia selain berzikir kepada Allah, dia pikir apa yang pikirnya? Wa yatafakkaru fi khalqis samawati. Dia pikir tentang penciptaan langit dan bumi ini beserta isinya. Ketika cerita bumi beserta isinya ada ilmu biologi di dalamnya. Jadi bukan pikir aja. Wa yatafakkaru fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Baru dia bilang orang-orang yang tadi ini seperti orang saya ini bilang Rabbana ma khalaqta. Ternyata ya Allah enggak sia-sia Engkau ciptakan pohon rumbia. Bagi orang yang sudah video rumbia. Bagi yang mempelajari ilmu tentang ekologi ekosistem rumbia, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah enggak sia-sia nih Engkau ciptakan rumbia. Ada manfaatnya ternyata. Baru artinya apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah, jadikanlah kami terhindar dari api neraka. Jadi ini ciri-cirinya. Ulul albab. Ulul albab itu orang yang cerdas pikirnya. Itu dulu ada. Jadi bukan sekarang ini ilmu baru nih, enggak. Dulu Aceh itu dia. Kita kembali ke situ lagi. Jadi ketika jadilah kita misalnya pembuat kebijakan. Orang yang paham ilmunya tata ruang. Keterikatan sama Allah ada. Itu bisa terjadi. Karena pikirannya nggak sekedar fulusin duit aja. Dia nggak tahu, dia kan ditanya, siapa yang buat kasih tanah tuh? Kenapa ini musibah ini? Ini musibah yang menyebabkan meninggal orang. Di dalam Islam tuh membunuh satu orang seolah-olah membunuh semua. Ini berapa orang yang meninggal? Itu gara-gara orang yang tadi berbuat salah. Kita dalam tanda kutip ya, saya nggak menyalahkan masyarakat lokal yang cuma satu patang, dua patang pohon tadi. Tapi yang bisa menyebabkan itu kan ya perusahaan-perusahaan besar. Kebijakan-kebijakan. Jadi mungkin itu. Jadi kita harus masuk dalam sektor agama itu, masuk dalam semua lini. Saya coba cerita di sini. Setiap seminar yang ada saya pasti bilang ini. Maksudnya saya pingin melibatkan kembali itu. Pingin kita cerita masa lalu kita yang jaya itu gara-gara agama kita. Dulu Sultan Iskandar Muda Jaya itu bukan karena dia hebat kali, tapi karena Islamnya dia jaga. Kemudian semuanya dalam kegiatan itu selalu keterikatan dengan Allah. Bayangkan Bang, dia yang sudah dibuat siapa? Ini menggugah hati kita. Itu kan punya, kalau sekedar nih udah bagus nih, enggak, tapi punya nilai agama, itu nilainya sampai akhirat. Jadi bernilai pahala, bernilai akhirat. Itu apalah artinya sebuah pohon merembia, tapi ketika dia menjaga, memfilmkan, memvideokan, kemudian orang tersentuh bahwa ini juga harus dijaga. Akhirnya ekosistem terjaga dengan baik, banjir berkurang, kan bermanfaat bagi orang.
Dulu sawah kering. Kalau dulu sawah nggak pernah kering karena ada rumbia sebagai penjaga tata airnya. Sekarang udah kering. Itu kan bisa menyebabkan mudarat bagi orang. Nah, dalam sisi-sisi ini penting kita melibatkan yang satu sisi tadi yang sering terlupakan. Nah, dan harus kita sampaikan karena apa? Kalau cuma sekedar duit, berapa dapat duit nih? Nilainya itu cuma ekonomi kecil. Harus buat lagi kan kalau mendapatkan ekonomi. Tapi kalau nilainya tadi ibadah, beda dia. Ibadah tuh segala sesuatu yang kita lakukan ya, kecuali kalau amalan soleh itu kan. Nah itu semua yang kita lakukan, tapi ada hubungan dengan Allah tuh bernilai ibadah. Bernilai ibadah. Dan nilai ibadah itu nggak pernah kecil di hadapan Allah. Nilai ibadah amal baik itu nggak pernah kecil di hadapan Allah. Karena gara-gara itulah dia buat dia masuk surga. Gara-gara itu mungkin masuk surga bukan gara amalan dia, gara-gara buat kebaikan, membuat video ini menjadi kebaikan bagi orang. Iya, kita nggak tahu, nggak ada di sisi Allah yang kecil. Buat film masuk surga. Bisa masuk surga juga, tetapi sholatnya juga dijaga, kan gitu kan? Sholat tuh ya kuncinya kan sholat tuh. Mau mani bayarin amalnya, kuncinya ada nggak ada lupa ya Allah kuncinya. Bahaya juga. Bisa masuk juga. Jadi itu sisi yang agak ini ya, teologisnya itu di sisinya. Secara ekonomi saya pikir semua orang punya ilmunya. Kita tahu kayak katakan Bang Rizalul tadi, ada nilai historis sejarah. Jadi memang itu kenangan kita kecil tuh gitu ada, tapi nanti lama-lama hilang, adik kita, anak-anak kita lupa nggak ada tuh. Ini salah satunya dokumentasi tadi peninggalannya, walaupun nggak ada lagi kita lihat yang buat mobil tadi. Nggak ada lagi, udah mulai hilang. Mungkin itu Bang. Terima kasih banyak Pak Musli. Dua film tadi dan diskusi terakhir ini, karena ini udah jam 10 ya, mencoba mengakhiri diskusi kita. Tapi sebelum diakhiri ini, saya teringat dalam perjalanan saya ke daerah Aceh Barat, saya sempat mampir di daerah perbatasan yang banyak sawit. Dan saya turun dari mobil dan terasa perih sekali panasnya. Saya temuin satu orang pas dekat Masjid WC, saya tanyain, kenapa perih sekali di sini? Dulu itu apa? Saya tanyain. Di belakang masjid itu ternyata dulu itu rawa, banyak pohon rumbia. Dan sekarang nggak ada lagi, udah berubah jadi sawit. Saya sempat berpikir kenapa rumah Aceh dulu dibuat pakai daun rumbia dan nggak panas. Jangan-jangan pohon rumbia itu punya satu hikmah. Ya. Kalau berbicara konteks spiritualnya himmah kalau kata Ibnu Athaillah Asy'Kandari, hikmah itu hikmah, manfaatnya jangan-jangan bisa membantu kita untuk mengatasi kepanasan global ini. Ya mungkin itu bisa diteliti lebih lanjut. Nah, oke, perjalanan kita diskusi malam ini berakhir di sini. Terima kasih banyak Pak Musli, dan terima kasih banyak juga kepada kawan-kawan yang sudah menonton. Ada satu pepatah Aceh, awai pubut dudo piki telah akian aliguna. Itu tadi yang dimaksud adalah pemikir, berzikir, mengingat. Nah, mengingat ini lebih luas ya. Artinya seperti saya bilang malam kemarin, sodro. Ketika kita tahu siapa diri kita, maka tahulah kita sebagai khalifah di alam sekitar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.